rangkaian acara Komnas HAM Goes to Campus mengenai kelembagaan dan kesadaran isu HAM. Untuk memulai rangkaian acara kita pada pagi hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kami mohon berkenan Father Rio untuk memimpin kita dalam doa. Selamat pagi semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Marilah kita memulai kegiatan kita dengan berdoa bersama. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut keyakinan Katolik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah yang rahim, sumber segala kebijaksanaan hidup kami, kepadamu kami panjatkan syukur dan niat hati kami. Kami berterima kasih atas hari baru dan napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan berrahmat ini, kami hendak melangsungkan kegiatan pengenalan kelembagaan Komnas HAM dan kesadaran isu HAM, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi. Kami mohon berkat dan penyertaan. Semoga kami semua yang terlibat dalam kegiatan ini boleh Engkau lindungi. Berkatilah narasumber kami, semoga Roh-Mu yang kudus tercurah atasnya, sehingga apa yang dipaparkan boleh memuatkan dan memberikan afirmasi positif terhadap para peserta. Dan bagi para peserta, semoga dengan mengikuti kegiatan ini, mereka senantiasa menjadi agen-agen pelindung dan penjaga hak dan martabat sesama manusia. Akhirnya ya Tuhan, nama-Mu yang kudus senantiasa kami puji hari ini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, selamat pagi dan selamat datang di acara Komnas HAM Goes to Campus, pengenalan kelembagaan dan kesadaran isu HAM, kerjasama antara Komnas HAM dan Universitas Katolik Widya Mandira. Yang terhormat, Pak Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rektor 1 Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Yang terhormat, Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan fakultas, Bapak Ibu pimpinan program studi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu teknik, dan teman-teman mahasiswa. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia Raya.
selanjutnya kita akan menyaksikan bersama video profil dari Komnas HAM. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai harga Tuhan yang wajib dihormati, diikuti, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Secara umum, hak bersifat pribadi, yang artinya hak adalah hak yang boleh menjadi kodrat manusia. Selain itu, hak bersifat universal, yang artinya hak secara umum berlaku di seluruh dunia dengan tetap menghormati agar sejarah dan budaya negara masing-masing. HAM juga bersifat laga, yang artinya HAM adalah hak manusia sejak dari hari hingga meninggal. Manusia memiliki hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak sisa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak berbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum dan berlaku surut. Hak-hak itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan hak-hak seperti itu tergolong sebagai hak-hak yang dapat dikurangi, seperti hak berorganisasi dan hak berekspresi. Namun, hak dapat dibatasi. Dalam menjalankan hak tersebut dapat dilakukan pembatasan. Hak seseorang dapat dibatasi oleh undang-undang. Misalnya, setiap orang berhak untuk memiliki dan membangun tempat tinggal. Namun orang lain tidak berhak mengganggu atau menggusur tempat tinggal orang lain sewenang-wenang, walaupun itu untuk membangun tempat tinggalnya sendiri. Atau pemerintah tidak berhak sewenang-wenang menggusur tempat tinggal orang lain tanpa menjalani prosedur. Untuk menjamin hak asasi manusia, negara dan pemerintah wajib untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia. Negara dan setiap orang wajib untuk menghormati HAM. Artinya, tidak boleh melakukan tindakan atau mengganggu hak orang lain. Misalnya, masyarakat yang sedang menikmati haknya untuk beribadah secara bebas tidak boleh diganggu. Negara berkewajiban untuk melindungi HAM. Artinya, ketika ada pihak lain yang mengganggu HAM, negara wajib memberikan perlindungan. Contohnya, ada orang yang sedang menyampaikan haknya untuk berekspresi, lantas ada pihak lain yang mengganggu, maka negara, misalnya polisi, harus melindungi orang yang sedang menyampaikan ekspresinya itu. Negara berkewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, negara harus mengambil langkah-langkah supaya setiap orang menikmati HAM secara lebih baik dan meningkat dari waktu ke waktu. Contohnya, hak anak atas pendidikan. Maka, negara wajib menyediakan gedung sekolah yang layak, guru yang berkualitas, dan materi pelajaran yang bermutu baik. Selain itu, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dan tertib di dalam kegiatan bermasyarakat. Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang telah ditetapkan undang-undang agar dapat menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila seseorang atau sekelompok orang atau aparatur negara yang sengaja atau tidak sengaja mengurangi, menghalangi, membatasi, atau mencabut hak orang lain, maka hal tersebut adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia akan menjadi akar dari segala permasalahan dari suatu negara. Baik kecintaan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi, saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Hampir semua, laporkan setiap bentuk pelanggaran HAM, jangan diam. Sampai sudah selesai. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Widya Maria Kupang kepada Bapak Dr. Samuel Igor Kamisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Safe, Om Santi Om,
nama budaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Komnas HAM, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua Bidang Eksternal. Yang juga saya hormati Wakil Ketua Pokja Humas beserta jajaran dari Komnas HAM, para dekan yang sempat hadir, saya lihat ada dekan hukum, dekan filsafat, dan dekan FSD, Bapak Ibu Kapolri yang sempat hadir di Kebun Mira, diwakili oleh Bapak Ketua Penang Studi Hukum, Bapak Ibu dosen, perwakilan dari para mahasiswa, teman-teman ketua BEM Universitas, Fakultas, dan program studi yang sempat hadir. Singkatnya, hadirin yang juga saya hormati. Pada kesempatan yang pertama, atas nama pimpinan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, saya mengucapkan selamat datang bagi tim dari kelembagaan HAM, para narasumber, Bapak dosen kami yang kami banggakan, Pak Ferdi dari program studi hukum, para dosen serta teman-teman mahasiswa sekalian. Dalam kegiatan kita pada hari ini terkait dengan kelembagaan Komnas HAM dan kesadaran isu HAM di Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang untuk kita semua. Pertama, saya mengajak kita semua untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita diberi kesempatan untuk bertemu, berdiskusi dalam kegiatan ilmiah yang luar biasa pada pagi siang hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika kita bicara soal hak asasi manusia, merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Tadi kita sudah lihat bersama terkait dengan profil dari lembaga ini yang bicara soal hak asasi manusia, yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan hak dasar, hak asasi yang melekat dalam diri setiap orang yang dilahirkan di bumi ini. Kendati pun mengalami perbedaan jenis kelamin, agama, ras, dan budaya, hal-hal tersebut sesungguhnya tidak membatasi mengambil hak yang melekat dalam diri setiap orang. Jika kita kaji secara lebih cermat penegasan terkait leluhurnya hak asasi manusia ini dalam pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan, mudah saya tidak salah, semua manusia dilahirkan bebas dan setara martabat dan haknya. Mereka diberkahi dengan akal dan hati nurani dan harus bertindak sesuai dengan hal tersebut satu sama lain dalam semangat persaudaraan. Oleh karena itu, menurut hemat kami sebagai insan-insan akademisi, kita sudah semestinya menjadi agen-agen pendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kelangsungan hidup manusia, menjamin hak dan kebebasan sesama, dan berbagai bentuk pengabdian lainnya. Sebagai laporan sedikit, kami di Unbira ini memang sudah ada beberapa lembaga yang mengurus soal atau menjamin soal
soal hak asasi manusia ini. Terakhir kembali ada Satgas terkait dengan kekerasan dan seksual itu kami sudah bentuk, mudah-mudahan bisa berjalan lebih kemakan. Itu juga bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia dan lembaga-lembaga lain yang juga ada di Fakultas Hukum itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, diskursus tentang HAM dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri tercinta Indonesia ini rasa-rasanya tidak akan pernah usai untuk kita bahas. Mengingat upaya untuk mendudukkan HAM pada tempat yang semestinya masih jauh dari yang kita harapkan. Berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan pembatasan terhadap kebebasan seseorang masih marak terjadi. Hal tersebut sesungguhnya merupakan tanda bahwa minusnya rasa pengakuan terhadap sesama yang lainnya. Minusnya pengakuan terhadap hak asasi manusia disebabkan karena orang cenderung melihat sesamanya sebagai objek dan bukan subjek seperti dirinya sendiri yang ingin dihargai dan diakui keberadaannya. Kadang-kadang kita mau dihargai tetapi untuk menghargai orang lain juga kita rasanya berat sekali. Maunya dihargai saja, tapi untuk menghargai orang lain kayaknya sulit sekali rasanya. Nah, upaya untuk mendudukkan HAM pada tempat yang semestinya sesungguhnya merupakan tanggung jawab semua kita. Bukan semata-mata dilimpahkan kepada Komnas HAM saja. Oleh karena itu, secara pribadi saya mendukung kegiatan kita pada pagi hari ini, yakni pengenalan kelembagaan Komnas HAM dan kesadaran isu hak asasi manusia, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi di lingkungan Unira. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru bagi kita semua dalam memperjuangkan luhurnya martabat manusia. Sebagai sebuah lembaga perguruan tinggi, Unira sangat mendukung berbagai program dan kegiatan yang dibuat oleh Komnas HAM. Harapan kami, semoga dengan diselenggarakan kegiatan ini semakin banyak kita para dosen dan para mahasiswa yang sadar akan nilai-nilai luhur hak asasi manusia, termasuk di dalamnya menjamin hak semua orang untuk bebas berpendapat dan berekspresi. Akhir kata, atas nama pimpinan Unira, saya ucapkan terima kasih kepada Komnas HAM yang telah memilih Unira sebagai salah satu kampus untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, teman-teman dari Fakultas Hukum, Bapak Dekan yang siap mengawal selalu, Bapak Ibu dosen yang sempat hadir, adik mahasiswa, tingkatnya semua kita yang dengan caranya masing-masing telah mendukung kegiatan ini, sehingga kegiatan ini kita harapkan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kita harapkan. Dengan seizin dan serestu kita semua, Bapak Ibu sekalian, atas nama pimpinan Universitas Katolik Widya Mandira Pak Rektor, dengan ini saya membuka kegiatan secara resmi pengenalan kelembagaan Komnas HAM dan kesadaran isu HAM, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi penyerahan plakat, cenderamata dan juga foto bersama. Kami mengundang dengan hormat untuk bisa maju ke depan Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM dan juga Bapak Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Widya Mandira depan.
Kami turut mengundang Ibu Sasanti Anisani untuk bisa mengambil posisi di depan. Baik, penyerahan yang pertama akan diberikan dari Pak Igo kepada teman-teman Komnas HAM Cenderamata dari Universitas Katolik Mutia Kupang. Ya, silakan dikalungkan. Oke, mari kita berikan apresiasi kepada ucapan terima kasih kepada pimpinan Komnas HAM Unira. Selanjutnya mohon berkenan untuk memberikan kepada Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM dari Pak Igo. Silakan untuk memberikan kepada Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM. Sekali lagi mari kita berikan apresiasi kepada selanjutnya mohon berkenan untuk teman-teman dari Komnas HAM dalam hal ini Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM untuk memberikan cenderamata kepada Unira dan hal ini diwakilkan kepada Bapak Igo Elton selaku Wakil Rektor 1 Universitas Katolik Mutia Kupang. Mari sekali lagi boleh kita apresiasi dengan kebersamaan. Mohon berkenan Ibu Sasanti untuk bergabung ke tengah untuk sesi foto bersama. Mohon berkenan Bapak Ibu pimpinan untuk tetap berada di depan dan kami mengundang Bapak Dekan Hukum, para dekan untuk bisa mengambil tempat di depan, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen untuk turut mengambil tempat di depan untuk sesi foto bersama yang pertama. Mohon berkenan Bapak Dekan Hukum, Bapak Ibu Dekan yang hadir, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini untuk maju dan melakukan sesi foto bersama untuk sesi yang pertama. Baik, mungkin bisa ada yang di baris kedua, mohon izin Bapak Ibu. Baik, mohon berkenan pimpinan untuk tetap berada di depan dan kami mengundang teman-teman mahasiswa untuk bisa maju ke depan dan berfoto bersama Bapak Ibu pimpinan. Silakan teman-teman mahasiswa. Terima kasih yang diucapkan kepada Bapak Ibu dosen. Silakan